Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Wulandari Gobel. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas terkait negara Filipina. Republik Filipina atau bahasa Filipino, Republika ng Pilipinas, adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem presidensial dengan berbentuk republik konstitusional di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan timur laut Sabah. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Filipina terdiri dari 7.107 pulau dengan luas total daratan diperkirakan 343,448 km persegi. 10 kota terbesar di Filipina yaitu ada Quezon, Manila, Caloocan, Davao, Antipolo, Cebu, Zamboanga, Pasig, Taguig, dan Valenzuela. Topik yang saya akan bahas yaitu jenis kebudayaan yang ada di Filipina, kedua hal tabu apa yang ada di Filipina, dan ketiga hal unik atau istimewa apa yang ada di Filipina. Bahasa resmi Filipina yaitu ada bahasa Tagalog. Bahasa Tagalog adalah salah satu dialek dari bahasa resmi negara ini yaitu Filipino. Dituturkan oleh lebih kurang 21 juta orang sebagai bahasa pertama dan 50 juta lainnya sebagai bahasa kedua. Karena penutur yang sedemikian banyak orang Indonesia mengira Tagalog sebagai bahasa resmi. Penutur bahasa Tagalog sebagai bahasa ibu terkonsentrasi di Provinsi Bulacan, Bataan, Aurora, Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila, Nueva Ecija, Quezon, dan Rizal. Sedangkan di luar Pulau Luzon, bahasa Tagalog dituturkan di Kepulauan Lubang, Marinduque, dan bagian utara serta timur Pulau Mindoro. Etnis yang ada di Filipina yaitu ada etnis Visayan, etnis Ilocano, etnis Igorot, etnis Tagalog, etnis Bicolano, etnis Pangasinan, etnis Moro, etnis Kapampangan, dan etnis Tionghoa. Baju adat tradisional Filipina yaitu ada barong Tagalog. Pakaian adat Filipina untuk laki-laki adalah barong Tagalog, sedangkan untuk wanita mengenakan barot saya. Barong Tagalog adalah kemeja formal lengan panjang bersulam. Barong Tagalog memadukan elemen dari gaya pakaian asli Filipina dan Spanyol. Secara tradisional, barong Tagalog terbuat dari serat nanas dan kayu yang ditenun tipis. Untuk menggunakan barong Tagalog harus dilengkapi dengan baju dalaman karena umumnya barong Tagalog adalah baju yang tipis dan tembus pandang. Rumah tradisional Filipina yang pertama ada Kalinga atau Rumah Sigi 8. Kalinga merupakan rumah tradisional yang dibangun oleh orang Buhay Kubo, masyarakat pedalaman Filipina. Yang kedua ada Bahay Kubo. Bahay Kubo merupakan rumah tradisional yang terkenal di Filipina, yang dibuat dari daun kelapa, nipa, dan bambu. Terdapat tanglung berbentuk binatang yang digantung di hadapan rumah tradisional yang bernama parol. Yang ketiga ada Ifugao. Rumah tradisional di samping atau Ifugao dapat dipindah-pindah bila penghuninya pindah rumah. Rumah ini menggambarkan sifat gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat Filipina. Senjata tradisional Filipina yaitu kampilan. Kampilan adalah pedang panjang yang berasal dari Filipina, Sulawesi, Kepulauan Talaut, dan Kalimantan dari abad 14. Pedang ini dikembangkan oleh suku Dayak di Kalimantan, kemudian digunakan oleh suku Moro dari daerah Sulu dan Mindanao. Saat ini kampilan masih dipakai beberapa suku Muslim Filipina, Maguindanao, dan Moro Maranano. Alat musik tradisional Filipina pertama adalah kutiapi. Kutiapi merupakan alat musik petik asli dari Filipina. Alat musik ini terbuat dari kayu pohon nangka, terdiri dari 2 senar. Cara memainkan alat musik ini dengan cara dipetik,
Nada yang terdengar sama seperti gitar karena bentuknya menyerupai gitar. Alat musik tradisional Filipina yang kedua yaitu ada tumpong. Alat musik tradisional Filipina yang berbentuk seruling. Tumpong memiliki 5 lubang, 1 lubang di atas dan 4 lubang di bawah. Alat musik ini terbuat dari bambu, hampir sama dengan seruling dari negara kita. Cara memainkan alat musik ini dengan cara ditiup, nada yang terdengar hampir sama seperti seruling. Yang ketiga ada kulintang atino. Alat ini terbuat dari lempengan logam sebanyak 8, di tengahnya terdapat tonjolan seperti tombol. Lempengan ini ditata sejajar horizontal, antar lempengan satu dengan yang lainnya direkatkan dengan tali, dan lempengan logam itu yang ditaruh di atas rak kayu. Yang terakhir ada luntang, alat musik jenis gambang Filipina yang biasanya digunakan juga oleh rakyat Maguin Danau. Dirangkai secara vertikal dengan 5 lock horizontal, tergantung di urutan diatur di lapangan. Cara memainkan alat musik ini dengan cara lock silinder dipukuli di tepi untuk membuat suara. Tarian tradisional Filipina yaitu ada tari tikling. Tarian ini berasal dari Leyte antara Visayan pulau-pulau di Filipina Tengah sebagai tiruan dari burung tikling yang menghindari perangkap bambu yang ditetapkan oleh petani padi. Tarian ini meniru gerakan burung tikiling karena mereka berjalan di antara batang rumput, berjalan di atas cabang pohon, atau perangkap bambu menghindar ditetapkan oleh petani padi. Penari legendaris meniru burung tikling dan kecepatan dengan terampil manuver antara tiang bambu besar. Bentuk tariannya menggunakan tiang dan penny woodwork. Biasanya, gaya tari tikling ialah di mana dua pemain individu menggunakan tiang bambu untuk memukul, tekan, dan geser di atas tanah dan terhadap satu sama lain bersama dengan penari lebih yang melangkah di atas dan di antara kutub. Makanan khas Filipina yang pertama itu ada buko pie. Buko dalam bahasa Tagalog artinya adalah kelapa. Dengan kata lain, buko pie adalah pie yang berbahan dasar dari buah kelapa. Cemilan ini merupakan snack wajib masyarakat Filipina. Meskipun buko pie yang paling terpopuler terdapat di Cebu, makanan ini bisa dengan mudah Anda temui di seluruh penjuru Filipina. Rasanya yang gurih dan manis, sangat nikmat disantap pada saat hangat agar pie crust-nya lebih terasa renyah. Yang kedua ada chicken inasal. Makanan ini bisa ditemukan di hampir seluruh penjuru Metro Manila. Bisa disebut juga dengan ayam panggang atau bakar, tapi ini bukan sekedar ayam bakar biasa. Daging ayam direndam dalam campuran serai, calaman nasi, garam, merica, dan bawang putih, lalu diolesi dengan minyak aciete. Kemudian hidangan ini disajikan dengan minyak jeruk dan nasi bawang putih hangat. Yang ketiga ada chicken adobo. Saking enaknya chicken adobo, makanan ini tidak pernah lupa disebut sama warga Filipina kalau ditanya makanan rekomendasi mereka. Sama seperti masakan lainnya, chicken adobo bisa berbeda resep dan isinya, tergantung siapa yang masak dan selera orang yang menyantapnya. Tapi pada dasarnya, chicken adobo terbuat dari ayam atau bisa juga daging babi atau seafood yang dimasak dengan kecap, cuka, dan bawang putih. Biasanya paling enak dimakan dengan nasi putih panas-panas. Yang keempat ada lechon babi. Lechon atau babi panggang merupakan makanan yang harus disajikan dalam setiap kali perayaan di Filipina, seperti acara ulang tahun, Natal, fiesta, dan pernikahan. Karena merupakan makanan yang sangat pokok, pada kesempatan tersebut akan terasa tidak lengkap tanpa kehadiran babi panggang. Di Filipina ini sendiri, makanan ini sangat mudah dijumpai, dengan kulit renyah dan lembut, daging yang lembut, hidangan ini benar-benar menggugah selera. Hal tabu yang ada di Filipina yang pertama yaitu jangan menghabiskan makanan. Kenapa? Jika di Indonesia memakan makanan sampai piring bersih adalah tanda bahwa makanan itu enak, tidak begitu di Filipina. Jika kita menghabiskan makanan hingga piring bersih, maka sama saja dengan mengatakan makanannya kurang nih. Kok kamu tega sih memberi makanan sedikit kepada saya? Biasanya memberikan makanan akan merasa tidak enak. Jadi, seenak apapun makanan yang ditawarkan, pastikan untuk menyisakan sedikit makanan di piring agar si pemberi tidak merasa dia adalah orang yang tak mampu melayani tamu.
Yang kedua yaitu orang Filipina sangat tabu dengan angka 13. Orang Filipina sangat tabu angka 13 karena dianggap sebagai dewa jahat yang melambangkan malapetaka dan bencana. Mereka juga tabu menerima dan memberikan sesuatu dengan tangan kiri karena dianggap sebagai tangan yang kotor. Hal istimewa yang ada di Filipina pertama yaitu Filipina mempunyai sungai bawah tanah terpanjang di dunia. Jauh di bawah pegunungan Este Paul di Pulau Palawan terdapat Taman Nasional Sungai Bawah Tanah Puerta Princesa. Itu dibuat jutaan tahun yang lalu, membentang 24 km di bawah pegunungan. Sejak itu menjadi situs warisan dunia UNESCO dan diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam. Yang kedua ada elang pemakan monyet. Burung nasional negara Filipina ini dikenal sebagai elang pemakan monyet. Walaupun burung ini tidak benar-benar memakan monyet, dengan rentan sayap kurang lebih berukuran 2 meter, elang ini memangsa babi, ular, dan kelelawar. Elang ini juga merupakan salah satu burung paling langka dan paling kuat di dunia. Membunuh satu ekor burung ini harus siap dipenjara selama 12 tahun.